hari ini macetnya luar biasa. Ya, kalau nggak macet namanya bukan Jakarta. Tapi hari ini beda sekali. Aku aja sampai jalan dari perempatan Kuningan sampai dengan Trans TV. Tapi kan yang Aku masih shock. Apa? Aku nggak pernah kejadian kayak gini. Macet banget kan? Sampainya beneran barusan banget loh gue. Jalan kaki panas banget loh. Kadang-kadang kalau macet itu biasanya antara benar-benar kejadiannya itu memang belum selesai. Iya. Ada orang yang nonton, kebanyakan Bener. orang. Ada kebakaran soalnya. Iya. Tapi nggak apa-apa ya. Yang penting sekarang kita udah Kita sudah kumpul lengkap bersama. ya. Bersih kembali lagi. Oh ya, aku mau ngucapin terima kasih. Kalian tahu nggak pagi-pagi Ambiar tuh ditonton sama Bawa Pakistan. Pakistan kamu. Yes, ditonton Pakai sama parfum Pakistan, sama Oman. Ditonton. Jadi, iya, aku mau ucapkan terima kasih kepada Ibu Konjen, Bapak Konjen, Ibu Ani dan juga Bapak Jun Kuncoro yang ada di Pakistan. Sayang banget sama King Nasa. Undang kita dong ke Pakistan, ke Karachi. Iya, Ya. tapi kalau ke sana nyanyinya ngaji ya guys. Ya nggak apa-apa, Iya. kita mah seneng. Alhamdulillah. Wih, tapi kita seneng kamu balik lagi ke sini. Iya, aku sehat karena aku sudah minum air. Wih, tapi itu mah nggak usah dibahas lah. Wih, kita punya satu bahasan. Ini ada video ya, ada tayangan viral banget. Siapa? Ya. Saking viralnya sampai diomongin sampai ke Pakistan. Wow, minum air 1.500 liter itu bukan. Coba lihat dulu ya, sampai Pakistan nih viralnya nih. Aku rajin minum air putih. Aku tuh kalau minum air putih itu banyak banget. Berapa banyak aku kalau minum air putih? Berapa liter Han? 1.500 liter. Mil sekarang minum 1.500 liter. 1.500 liter. Wih, saran Iya, dari iya. kami. Iya. Saran dari kami sahabat kamu. Iya. Nama kamu ganti jadi Dewi Gelonggongan. Enggak. Itu menandakan aku namanya Dewi Air. Kalau kemarin kan Dewi Dewi To- Api. Dewi Toran. Enggak. Dewi Air yang bisa mendinginkan suasana. Ini Yes. kita punya kado buat kamu. Masuk sini, Wi. Wi, Ayo, 1.500 liter itu segini, Wi. Gak apa-apa. Aku kuat kok. Soalnya kalau aku minum selalu punggung aku kan bolong, jadi belum langsung. Emang lu setiap hari, Kok bisa punggung lo bolong? setiap hari lu minum segini ya satu orang lu. Lian, kan itu kan tadi udah lihat PT-nya tuh, Kak Dewi. Iya. Nah, sekarang kita mau lihat komentar netizen nih. Ada komentar netizen. Mana Coba. kita bacain yuk komentar netizen. Ketika netizen berkomentar akan statement Dewi Persik minum 1.500 liter Mana komentar setiap hari. netizen? Ayo kita baca. Sekalinya kencing jadi dana. Dewi Persik bukan Dewi Gelonggongan, iya. Ini pasti Mas Rian. Dewi resapan banjir. Bisa buat bikin waterboom depan rumah. Dewi Bendungan. Ngomong bisa bikin waterboom, aku punya waterboom di base camp military lifestyle Puncak. Nggak tahu arahnya kemana, aku tahu tuh ya. Iya, tapi aku alhamdulillah loh nggak perlu gimmick-gimmick putus cinta, nggak perlu gimmick-gimmick gimana. Jalur langit langsung gua ngomong langsung viral. Bener, bener. Viral, saking viralnya orang sampai shock orang minum 1.500 liter. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Ini apa maksudnya? Hah? Ini apa? Kok Apa dibawa-bawa maksudnya? air Ini mineral? bawa air dari Pakistan. Nah, ini Kurang banyak ini. 1,5 liter kalau itu. Maksud kamu tuh itu kan? Kan tapi si Kak Dewi itu bukan kayak kan itu asistennya yang ngomong 1.500 Iya, liter. gue tuh karena banyak yang dipikirin. Kadang kalau orang ngomong apa, oh ya, oh segitu ya, gitu. Kasihan banyak pikirin ya, banyak pikiran. Dewi kalau kemarin-kemarin banyak menelan janji manis, sekarang banyak menelan air putih ya. Tapi Dewi nggak apa-apa, sehat, yang penting sehat. Iya, sehat. yang penting Banyak sehat. sehat. Itu menandakan Dewi Persik sudah ada. Wih, Udah alhamdulillah. janji ya. Janji. Oke. Ya gimana nggak ada? Yang penting jangan ada setan terkutuk aja lah. Ada. Udah, tapi yang penting kita semua udah lengkap, udah balik lagi semua di Bagi Maaf ya. Sobat Ambiar Ya. tercinta, Ini buat ya. apa sih? Ya buat kamu minum kalau haus. Oh, ya udah, nanti aja. Kalau haus dipegang ya. Ini air doa biar kita semuanya saksi. Air mama. Ini air mama. Sobat Ambiar, tapi kita juga berdoa semoga Sobat Ambiar Ya. bisa selalu terhindar dari masalah. Tapi kalau misalnya ada masalah, bisa melewati semua ujian. Betul. Dan juga bisa mengambil hikmahnya. Berbicara mengenai masalah, kita tahu salah satu selebriti papan atas tanah air, Sandra Dewi, di mana sang suami ini memang diamankan oleh pihak kepolisian, Kejaksaan Agung karena kasus yang menimpa dirinya. Kasus korupsi yang diduga merugikan negara sampai dengan 271 triliun. Ya Allah, itu duit Semana ya
mudah-mudahan ya. Segimana itu duit ya? Makanya, kali ini kita akan hadirkan pakar hukum yang sepertinya mengerti apa yang terjadi dan dia juga akan mengklarifikasi karena katanya Instagram termasuk sosial media YouTube-nya dari seorang Sandra Dewi katanya hilang. Oh, dia hilang. Kok bisa hilang? Kenapa? Makanya kita akan coba cari tahu di pagi-pagi ambiar kita hadirkan pengacara kondang. Ini dia Bang Kamarudin Simanjuntak. Selamat pagi Abang, sehat? Silakan. Bang Kamarudin Simanjuntak, selalu kita undang setiap ada masalah Oh, hukum. dibawain nggak tasnya biar nggak repot ya? Ya, dibawain. Handphonenya saya bawain, Bang. Saya bawain ya. Ada harta apa lagi Bang? Harta apa lagi mau dititipkan? Bang silakan. Oke. Ya. Kami berempat mengucapkan terima kasih. Bang, satu kata yang bisa menggambarkan kasus yang menimpa Harvey Muiz. Kerugian negara diduga sampai dengan 271 triliun rupiah. Satu kata yang bisa menggambarkan itu semua. Kata Jaksa Agung. Tapi sampai hari ini yang disita atau digeledah baru berapa ratus miliar gitu. Oke, Jadi 1 triliun pun belum ada. baik. Satu kata yang bisa menggambarkan kasus ini. Ya kalau kedengarannya sih gila banget itu. Gila banget. Kita mau kasih Korupsi. lihat dulu buat Sobat Ambiar. Wow. Kasus yang menurut Bang Kamarudin Simanjuntak gila banget. Ini dia. Geger banget loh. Sedang ramai diperbincangkan kasus dugaan korupsi tata niaga timah yang merugikan negara hingga mencapai nilai ratusan triliun rupiah. Baru-baru ini muncul salah satu nama pengacara Kamarudin Simanjuntak yang jadi sorotan publik karena dirinya memberikan pernyataan soal kabar menghilangnya artis Sandra Dewi setelah sang suami ditetapkan sebagai tersangka dari kasus ini. Malah menurut saya itu bisa saja itu Sandra Dewi menghilangkan barang bukti itu atau menghapus semuanya atau menyimpan sehingga masyarakat tidak bisa upload atau tidak bisa lihat. Lantas, gimana sih pandangan Kamarudin Simanjuntak atas dugaan kasus yang sangat merugikan ini? Yuk kita tanya langsung hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Geger. Bang Kamarudin Simanjuntak di Pagi-Pagi Ambiar. Bang, kenapa berani speak up untuk kasus yang satu ini? Padahal abang bukan kuasa hukumnya siapapun itu ya, baik Harvey Muiz, Sandra Dewi atau yang manapun. Jadi begini, wartawan itu paling demen minta komentar saya. Karena kalau saya komentar banyak yang kepanasan. Antara lain Mabes Polri selalu kepanasan hingga saya udah 3 kali tersangka, tapi belum pernah dilimpah ke pengadilan. Maka saya turun terus supaya dilimpah ke pengadilan gitu loh. Kemudian mereka selalu mewawancara. Untuk itu saya katakan saya sibuk gitu. Tapi karena ini kemarin udah saya tunda juga. Kalau tiap hari terus ditunda kan kesannya kan menolak gitu ya. Jadi saya tunda lagi hari ini ya. Harusnya kemarin gitu loh. Oke, lantas kenapa abang speak up untuk kasus yang satu ini yang padahal tidak ada sangkut pautnya dengan Bang Kamarudin Simanjuntak? Pertama, mereka menanyakan pendapat hukum. Yang kedua, mereka menanyakan RBS. RBS itu adalah RBS dari RBT ya, adalah saksi yang sudah melarikan diri katanya dulu. Karena tersangkut 155 triliun uang judi online. Dan itu melibatkan Mabes Polri. Mabes Polri langsung menstop itu Satgas Merah Putih dan Satgas Nusantara dan memubarkan juga judi online-nya. Padahal 155 triliun. Padahal judi online ini juga yang membiayai Satgas Merah Putih dan Satgas Nusantara. Kok dibubarkan sih? Gitu loh. Kemudian tersangkut lagi ini dalam kasus korupsi timah. Loh ini kok bolak-balik ini aja orangnya gitu loh. Tapi katanya masih saksi. Baru diperiksa saksi katanya. Nah, ini hebat benar ini kalau yang punya RBT dari RBS ini ya. Sebentar Bang, ini kan dua kasus yang berbeda ya, tapi abang menyebut inisial yang sama. Apakah abang mengarah ke orang tersebut? Kenapa selalu menyebut nama tersebut? Padahal dua kasus. Ya karena dulu dia terlibat 155 triliun.
Kemudian terlibat lagi 271 triliun. Tapi belum terbukti bersalah kan, Bang? Ya belum terbukti, tapi yang disita Jaksa Agung baru belum ada 1 triliun. Nah kemana dong 271 triliun ya? Nah maka kita dorong supaya RBS juga diselesaikan gitu loh, diselesaikan apakah dia terlibat apa tidak. Oke, tapi kita juga yakin bahwa pada akhirnya pihak kepolisian tahu apa yang harus dilakukan, termasuk pihak Kejaksaan Agung untuk dipanggil atau tidaknya, termasuk untuk penetapan sebagai saksi ataupun tersangka. Sudah dipanggil Dan hadir kan, Bang? Sudah dipanggil, sudah hadir, tapi katanya masih saksi. Oke. Nah, jadi saya bilang jangan-jangan ini apa namanya Sandra Dewi maupun siapa namanya yang dari PIK itu ya hanya tameng aja karena aset mereka tidak ada satu. Maksudnya? Iya. Karena aset mereka tidak ada 1 triliun. Kalau misalnya Jaksa Agung berhasil menyita 10% aja misalnya 271 triliun ya kali 10% berarti kan 27,1 triliun. Oke, Bang, saya coba menyimpulkan maksud Abang di balik Harvey Muiz dan juga Helena Lim ini ada orang lain. Maksud Abang gitu? Ya ada orang lain. Karena yang ditangkap ini kan bagian-bagian depannya, yang di belakang belum. Oke, tapi kan itu juga pasti pihak polisian akan bisa mengungkapkan ya, dan juga Kejaksaan Agung. Tapi Bang, polisian tidak mungkin mengungkap itu karena mereka itu biasa koordinasi. Karena biasa itu sudah koordinasi dengan Mabes Polri maupun orang-orang penting di situ. Jadi tidak mungkin ditangkap. kenapa nggak mungkin ditangkap, Bang? Karena mereka sudah teman. Tapi kan itu asumsi dan spekulasi Abang ya? Sudah teman mereka. Oh, tapi kan ini negara hukum, Bang. Walaupun teman kan. Ini negara hukum. Ya. Tapi faktanya baik. Udah dengarkan pidato apa itu cawapres itu Mahfud MD? Baik, Abang, kita tinggalkan itu karena itu masih asumsi dan juga spekulasi, karena bagaimanapun kita akan menunggu tentu saja untuk press conference dari pihak Kejaksaan Agung dan juga pihak kepolisian ya. Tapi ini ngomongin soal Sandra Dewi, Bang. Instagramnya katanya hilang, Abang tahu itu? Instagramnya bukan hilang, mungkin dia merasa takut atau merasa tidak nyaman, maka Instagramnya itu dinonaktifkan atau disimpan dulu gitu loh. Karena yang dulu misalnya masyarakat memuji-muji dia, nah sekarang masyarakat jadi membuli. Jadi oleh karena itu Instagram itu disimpan dulu untuk sementara gitu loh. Oke, ini kita sambil kasih lihat buat Sobat Ambiar, kami mencoba mencari di Instagram dan juga di YouTube bahwa memang sudah tidak ada lagi Sandra Dewi, baik dari akun Instagram termasuk juga YouTube channelnya. Tapi spekulasi Abang karena memang begitu deras sekali komentar atau juga bulian di media sosial sehingga dinonaktifkan ya Bang. Tapi mungkin nggak sih kalau sosial media kayak Instagram dan juga YouTube dijadikan sebagai alat bukti oleh pihak polisian? Karena begini, di Instagram dan di apa namanya YouTube itu tadi kan terlihat dia betapa kayanya dia kan, bermewah-mewah, misalnya nikahnya di luar negeri, misalnya pergi ke Amerika, ke Hollywood segala macam, ke Eropa gitu kan, itu kan diposting di situ. Nah maka bagi masyarakat Indonesia, waduh betapa kayanya dia, luar biasa ya, hebat ya gitu. Awalnya kan memuji. Setelah Jaksa Agung menetapkan dia tersangka timah, lah akhirnya dibully. Oh rupanya uang korupsi kan gitu. Benar apa tidak kan nanti di pengadilan membuktikan. Cuman yang saya sayangkan Jaksa Agung ini katanya 271 triliun, kok belum ada sampai segitu. Berapa triliun gitu loh. Abang tahu dari mana belum sampai berapa triliun, Bang? Ya saya baca beritanya, kecuali Jaksa Agung berbohong. Karena yang dibicarakan oleh Jaksa Agung, ya menyita 10 miliar, 33 miliar, kemudian 20 miliar gitu loh. Kita total kan baru berapa ratus. Tapi ada kemungkinan bahwa tidak semua diungkapkan ke publik kan, Bang? Pasti diungkap ke publik, karena sekarang ini kan penegakan hukuman harus transparan. Sistem informasi publik juga harus terbuka gitu loh. Jadi harus terbuka Jaksa Agung supaya kita juga bisa memonitor, karena katanya kan 271 triliun. Nah ini kan minimal 10%-nya lah supaya masyarakat puas. 27,1 deh. Gak usah sampai 271 gitu loh. Supaya bisa kita uji benar nggak 271 triliun itu gitu loh. Oke, itu pertanyaan besar dari Abang sendiri. Pertanyaan besar dari saya, iya. Oke, baik, kita mau kasih lihat ini ada satu artikel yang berhubungan dengan Sandra Dewi. Suami jadi tersangka dugaan kasus korupsi besar, artis Sandra Dewi menghilang. Netizen mungkin kabur ke luar negeri. Tanggapan Bang Kamarudin Simanjuntak, bagaimana Bang? Kalau menurut saya, Sandra Dewi ini harus jadi tersangka. Karena suaminya akan membawa uang korupsi katanya ke rumah, dia pasti tahu. Sandra Dewi tidak mungkin tidak tahu.
buktinya mas-masnya disimpan di rumah, uangnya disimpan di rumah, dan sebagainya disimpan di rumah. Masa dia nggak tahu? Bang, maaf saya potong, tapi banyak juga kan istri di luar sana yang mereka tahu bahwa Yang tidak tahu. suaminya bekerja sebagai Iya. apa, Aja gitu. tapi detailnya tuh tidak tahu kerjanya tuh ngapain, Iya. uangnya tuh dapatnya dari mana, kan banyak kadang biasanya kan seperti itu, Bang. Suami juga suka ngumpetin biasanya kan bang. Oke, begini. Dia kan tahu suaminya kerjanya apa. Ah. Kalau dibawa ke rumah uang, istri harus tanya, kenapa tidak taruh di bank? Kenapa ditumpuk di rumah? Kalau emas-emas dibawa ke rumah, kenapa tidak taruh di tempat tertentu? Di safety box. Kenapa harus ke rumah? Nah, itu menjadi pertanyaan dari seorang istri. Iya. Nah, kemudian istri menikmati kain itu. Seperti Australia, ke Singapura, ke Hong Kong, ke Eropa dan sebagainya, ke Amerika gitu loh. Dia harus tahu. Jadi tidak bisa tidak tahu. Pokoknya namanya istri, dia harus dijerat dan hukumannya saya minta dimiskinkan atau hukum mati. Supaya 22 tahun Indonesia merdeka, 22 tahun Indonesia ini KPK 22 tahun di Indonesia ya, supaya ada artinya. Masa 22 tahun KPK tidak ada artinya sih? Ya, Bang, tapi kan ada asas praduga tak bersalah ya, sampai sekarang kita masih terus menggunakan. Ya makanya kalau terbukti bersalah, Kalau terbukti dia memang Sandra Dewi pun Ya. kemarin diperiksa dan akhirnya datang kan, Bang ya? datang. Datang kan ya? Datang, ya. Kemudian kalau ada perjanjian pranikah, Bang, bagaimana? Kalau perjanjian pernikah juga dipelajari. Perjanjian pernikahannya gimana? Apakah perjanjian pernikah ini melepaskan Anda? Bagaimana kalau menikmati bersama? Padahal ada perjanjian pernikah kan gitu. Itu juga harus dipelajari. Kan misalkan dalam perjanjian nikah itu misalkan ada yang bermasalah adalah suaminya, biasanya kan istri tidak ikut campur, biasanya kan seperti itu Abang kalau soal nikah. Kalau misalnya istri, misalnya ada perjanjian pernikah, tapi istri menikmati, Tetap istri harus dipertanggungjawabkan. Bagaimana dia menikmati, pergi ke Hollywood misalnya, pergi ke Australia, pergi ke Hong Kong. Bang, Sandra Dewi juga kerjanya banyak loh, Bang. Iya kan syuting dari pagi siang. Oke, kita bikinlah misalnya yang paling padat kerjanya siapa artis Indonesia? Banyak sekali. Ada nggak kekayanya seperti dia? Lulu Tobing misalnya, Monica, Agnes Monica misalnya, Mbak ini misalnya. Iyeth Ada nggak seperti Bustami. itu? Tuh, Iyeth Bustami banyak kerjanya. Iyeth Bustami. Benar loh. Umi Elvi juga kerjanya banyak. Nah, maksudnya tapi gini, maksudnya kan kalau misalkan yang tadi kerjaannya banyak, juga itu memang betul. Maksudnya kan dia juga mungkin punya uang selain dari suaminya gitu, Bang, misalkan. Iya dan mungkin gitu. ada bisnis. Nggak begini, tinggal kita tanya manajernya berapa. Oke. Berapa dibayar dia honornya Oh iya. per episode, per syuting atau bagaimana? Bisa ketahuan ya. Bisa ketahuan. Tapi itu kan netizen mengatakan bahwa apakah dia kabur ke luar negeri secara dia punya masalah seperti ini yaitu terkhusus suaminya. Statusnya Apakah- saksi ya, Bang, ya? Kalau dia kan dipanggil saksi, kalau sampai kabur ke luar negeri berarti tanggung jawab Jaksa Agung. Harusnya Jaksa Agung sudah memprediksi kalau kabur ke luar negeri, apalagi sekarang diduga menghilangkan barang bukti. Tapi kalau menurut saya sih itu mengamankan aja. Itu bukan menghilangkan barang bukti, tapi ya cuman ya Mengamankan aja. tutup sebentar aja karena derasnya komentar netizen ya. Ya siapapun kalau dikomentari seperti itu pasti mentalnya pasti Tapi terpecah. yang jelas ada uang puluhan miliar di rumahnya, ada juga keping-keping emas Ya. di rumahnya juga. Ini juga pertanyaan, kok di rumah seperti ini barang-barang begini? Banyak loh, Bang, artis yang nyimpan uang, bukan cuma artis ya, pengusaha yang nyimpannya di rumah Ya, bukan di bank. makanya idealnya ditaruh di bank, bukan di rumah. Tapi kan itu pilihan aja, Bang. Ya, terserah begini. Pokoknya ini tidak lazim. Oke, Bang, saya mau nanya, kalau saksi itu ya, Bang, kalau saksi itu boleh melakukan perjalanan ke luar negeri nggak sih dari pihak imigrasi atau ada pencekalan? Ada pencekalan dari imigrasi. Ada saksi yang dicekal, ada yang tidak. Tapi lebih tepat lagi kalau dia tersangka dicekal. Tapi kalau masih saksi, Kalau saksi kan bisa jadi tersangka Bang, mestinya kan nggak harus. saksi bisa jadi tersangka, tapi ada juga saksi potensi tersangka. Oke. Contohnya, siapa namanya yang bikin saya tersangka, yang dari apa itu, yang di Rut BUMN itu, yang dibikin saya tersangka itu dia belum menjadi tersangka, tapi masih saksi, tapi sudah dicekal ke luar negeri kan gitu. Oke, sepengetahuan Abang, Sandra Dewi apakah dicekal untuk luar negeri? Setahu saya tidak dicekal. Tidak ya? Oke. Tidak ada, kalau dicekal pasti diumumkan oleh Jaksa Agung. Baik, kita mau kasih lihat juga buat Sobat Ambiar bahwa Sandra Dewi juga kemarin sempat diperiksa dan ada momen di mana dia memberikan senyuman juga untuk awak media. Kita mau kasih lihat dulu. Iya. Tanggapannya gimana Hadirin Bang? ke sana memberikan senyuman. Bagaimana tanggapan Abang? Dan meminta doa kepada kita Kalau semuanya. saya sih melihatnya itu
senyumannya itu semua orang juga senyum, kita senyum juga lah kan gitu loh. Tapi yang kita sayangkan adalah bagaimana orang itu memamerkan harta kekayaannya begitu wah dan begitu hebat gitu loh. Tapi sementara saudara-saudara kita banyak yang makannya pun tidak pernah ke restoran, hanya kumpul-kumpul di tepi got atau di tepi pinggiran sungai, hanya makan di situ kesehariannya. Bahkan ada juga yang saya lihat itu makan dia sambil menyetir gitu loh, sambil bawa operatornya gitu loh. Bagaimana sih orang ini kok sanggup sih hidup bermewah-mewah gitu, sedangkan ini orang sangat kesusahan. Flexing gitu. maksud abang. Flexing, memamerkan kekayaan. Tapi kan ada orang yang flexing itu hanya untuk nge-branding dirinya gitu Untuk loh. konten. Untuk konten aja. Kalau misalnya dia langsung pergi ke Australia, pergi ke Hong Kong, pergi ke Eropa, pergi ke segala macam arah gitu loh, itu tidak mungkin itu. Kalau ada orang yang baik bang, dikasih tiket. Tidaklah. Enggak ya? Oh enggak ya. Sampai dia menikmati fasilitas seperti itu, tidak seperti itu. Kadang iya juga ya. Abang tuh lihat, abang tuh kayak kelihatan kesel banget gitu ya bang ya, kelihatan kesel banget gitu ya bang. Iya. Contohnya misalnya kayak RBC ini lah kan, kita lapor KPK, kita lapor di Mabes Polri. Oh kabur ke luar negeri, ternyata pesawatnya dari Eropa katanya. Bermasalah lagi di sini. Tapi kita yakin kalau misalnya bersalah pasti akan dijatakan bersalah ya. Bang, kita mau kasih lihat dulu artikel yang satu ini. Tolong abang tanggapi dan spill, kasih bocoran sama kita semua di sini. Kamarudin Simanjuntak sebut akan ada nama artis yang terseret pada kasus dugaan korupsi 200 juta. Siapa sih bang? Siapa bang? Ngetop apa enggak? Perempuan apa laki? Laki Bang, ini kan udah jadi viral ya bang. Iya. Udah jadi viral tuh, ada Dan beberapa nama. Kalau kita lihat kan yang diwawancara yang di televisi itu ya, katakanlah yang tersangka, ada juga saksi diwawancara, tentu kan nama-namanya sudah disebut. Siapa bang namanya? Siapa bang yang kita tahu cuma Sandra Dewi aja artisnya. Bang. Contohnya RA kan begitu dan sebagainya gitu loh. Nah, RA. tinggal kita panjangin aja dalam hati Abang kita. ketika abang menyebut inisial RA, artis yang inisial RA pasti asumsi spekulasi Sobat Ambiar pemirsa pasti mengarah ke sana loh, satu nama itu. Tapi kenapa abang bisa menyebut inisial itu? Karena kan karena disebutkan oleh para pelakunya kan, juga oleh saksinya. Nah, apakah benar apa tidak itu perlu diklarifikasi. Oke. Tapi yang jelas saksi-saksi yang diperiksa oleh jaksa itu sudah menyebut namanya. Tapi tidak disebutkan nama secara utuh, tapi disebutkan nama identitas kan gitu. Maksudnya itu tersangkut dalam kasus apa bang? Kasus yang sama ini. 271 Yang ini. yang 271 triliun itu. Salah satunya juga akan Iya. tersebut. Ah. Selain Kemudian itu bang, ada lagi kemudian apa namanya? penyanyi dangdut ada bang? Kayaknya kalau penyanyi dangdut sih kak, udah capek sama ngegeo akhirnya. Iya. Dia malas korupsi. Nggak ada, sementara ini penyanyi dangdut belum ada kasus kecuali kasus minum air 1.500 liter doang. Gak apa-apa lah daripada kasus yang lain. Gitu aja. Kemudian namanya apa namanya? Contohnya RBS ini ya. Dia misalnya berapa kali diperiksa oleh Jaksa Agung dan oleh Mabes Polri, kok selalu kabur ke luar negeri gitu loh. Sedangkan di KPK dilapor, wah udah nggak di Indonesia katanya gitu. Kemudian di Mabes Polri gimana? Nggak di Indonesia lagi, padahal dia memberi fasilitas kepada siapa itu Sambo ke Bali. Sampai anjing-anjingnya juga dibawa ke Bali, memberi fasilitas juga kepada bintang satu itu. Bang, kita coba balik mundur lagi dengan kasus yang menyeret nama Sandra Dewi. Abang tadi bilang ada artis yang akan tersangkut juga dengan kasus 271 triliun ini. Dan itu bukan hanya satu orang ya, beberapa artis. Oh, beberapa artis bang? Iya. Ya memang ada beberapa disebut namanya, tapi biarkanlah Jaksa Agung yang Selegram memeriksa bang, itu. selegram. Ada juga disebut juga namanya itu. Ada relasi hubungannya dengan Sandra Dewi? Ada relasi katanya, kata dia gitu loh. Tapi apakah betul apa tidak gitu loh. Tetapi kalau kita menggunakan teorinya Mam Paris, kalau misalnya mereka ini disebut apa namanya pelaku tindak pidana korupsi, CP-CP atau PT-PT yang memberikan modal itu, lalu memberi dari masyarakat. Lalu bagaimana penerima modalnya? Kan begitu kata dia kan. Betul. Nah, itu juga jadi bahan pertimbangan bagi kita. Apakah pemodal itu dan penerima modal itu tersangkut juga korupsi kan gitu. Jadi kita mesti jeli juga membahas itu. Menerima modal. Nah, cuma kepada yang satu lagi yang dari yang Crazy Rich itu, yang dari PIK itu, dulu kan pekerjaannya itu kan hanya pegawai bank biasa. Nah,
Sekarang kan rumahnya wah gitu loh kan di daerah itu ya, seperti istana gitu ya, malah lebih hebat dari istana gitu loh. Apakah pantas seperti itu rumahnya yang dulu katanya cuma karyawan, sedangkan sekarang sudah luar biasa. Nah ternyata tersangka juga itulah Hanilim gitu loh. Oke, Abang, harapan untuk kasus ini dari Abang secara pribadi itu apa sih Bang sebetulnya? Harapannya untuk si RBS ini tersangka, itu harapannya. Abang selalu mengarah ke sana ya? Iya, karena RBS ini berapa kali dia kita lapor ke Mabes Polri dan uangnya 155 triliun dan itu nyata oleh PPATK, tapi dia lolos terus loh. Ya, baik Bang. Kemudian dia bawa pesawat, bawa ke Bali, bawa ke sana, pesawatnya lolos ke Eropa katanya. Tersangka lagi dia di sini, saksi di dalam kasus ini. Kok cuma saksi sih? Bang, tapi Bang, aku mau bukan masalah ini ya Bang, aku sebagai artis, teman-teman mewakili teman-teman artis. Misalkan nih kayak kami kan pasti bekerja sama dengan banyak orang yang mempunyai harta banyak. Lah ketika mereka itu bekerja sama dengan kita, mereka akan menaruh modal kepada kita. Terus ternyata orang yang tersebut memberikan modal kepada kita tersangkut korupsi, apakah kita juga kena? Kan kita nggak tahu, masa tergantung. Itu juga jadi pertanyaannya para artis. Tergantung. Iya. You tahu nggak dia ada uangnya korupsi? Oke, baik. Kalau you tahu, ya itu termasuk tindak pidana Baik. korupsi. Tapi kalau tidak tahu nggak. Tidak tahu. Tapi yang pasti Nah, kita juga yakin dengan penegakan hukum di Indonesia, pasti juga penegakan hukumnya masih akan adil bagi yang bersalah akan salah, kalau benar ya benar ya. Kita akan ikuti saja kasus ini seperti apa. Tapi Bang Kamarudin Simanjuntak, terima kasih banyak sudah hadir di sini Ya. untuk memberikan klarifikasi atas apa yang terjadi, termasuk juga asumsi dan juga spekulasi dari Bang Kamarudin Simanjuntak sebagai kuasa hukum, walaupun bukan kuasa hukum siapa-siapa dalam kasus ini ya Bang ya. Ya. Tapi setidaknya membuat kita sedikit melek tentang apa yang terjadi. Kita akan kembali saat lagi, tetapi pagi-pagi. Oke, terima kasih.